Bukan gula, bukan karbohidrat, tapi bisa naikin gula darah. Nah, ini dia para pejuang diabetes harus hati-hati. Hey, perkenalkan saya Dr. Susantian. Misi saya adalah membantu kamu mendapatkan kehidupan yang lebih baik dengan cara pendidikan kesehatan, kecantikan, dan finansial. Nah, ini dia beberapa hal yang akan mengganggu gula darah kamu meskipun kamu nggak mengkonsumsi gula atau karbohidrat berlebihan. Yang pertama adalah stres. Mau stres pikiran, mau stres fisik, semuanya bisa naikin gula darah. Stres ini akan meningkatkan hormon kortisol. Nah, hormon kortisol ini akan sangat menaikkan gula darah. Contohnya kalau stres pikiran, diputusin pacar ya, ada hutang, stres kerjaan, deadline banyak, atau stres pikiran yang lainnya, pokoknya stres, orangnya stres gitu ya. Nah, itu dia bisa menyebabkan gangguan gula darah. Kalau stres fisik contohnya apa? Infeksi, alergi, kebakar matahari juga termasuk stres fisik loh. Buat kamu para pejuang diabetes, pastikan stress free. Yang kedua, rokok. Ini ya rokok ya, meskipun katanya udah nggak minum gula, meskipun katanya nggak makan karbohidrat yang banyak, tapi selama kamu merokok atau kamu menjadi perokok pasif, gula darah kamu bisa naik. So, jangan merokok. Atau jauh-jauh dari orang yang merokok. Yang berikutnya, kopi. Ya, kalau kamu sensitif terhadap kopi, kopi itu juga bisa menaikkan kortisol. Kortisol bisa menyebabkan gula darah yang tinggi. Jadi mau black coffee, mau kopi susu, pokoknya itu bisa naikin gula darah. Meskipun nggak semua orang, tapi ada beberapa orang yang minum kopi bisa gula darahnya naik. Berikutnya, kurang tidur. Yes, ini banyak banget dialami oleh orang-orang yang lebih tua ya. Saya mau sarankan sama bapak-bapak, ibu-ibu, nenek dan kakek yang ada di sini, mohon untuk bisa usahakan tidurnya lebih berkualitas. Mungkin kalau sehari-hari tidak terlalu banyak kegiatan, dicoba untuk bisa olahraga ringan. Siang kita menjadi lebih lelah, sore kita menjadi lebih lelah, malamnya kita bisa tidur dengan lebih nyenyak. Kebanyakan orang tua sudah tidak terlalu banyak aktivitasnya seperti anak muda. Jadinya malam-malam gak capek, padahal tidur yang paling enak itu adalah kalau tidur ketika kita lagi lelah. Bukan sangat lelah ya, sangat lelah kadang-kadang gak bisa tidur juga. Mungkin bisa cari kegiatan dengan komunitas, mungkin bisa ditingkatkan olahraganya. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu. Yang berikutnya, jangan males minum, karena kalau kamu males minum, kurang minum, gula darah kamu juga bisa terganggu. Nah, berikutnya ini adalah beberapa kondisi kesehatan yang memang memerlukan obat. Obat-obat yang dikonsumsi ini yang bisa menaikkan gula darah, biasanya adalah obat penurun radang dari golongan kortikosteroid. Itu yang namanya prednison, methylprednisolone yang biasanya digunakan oleh orang-orang yang mengalami radang. Nah, tapi hati-hati, banyak juga jamu yang ternyata memasukkan kortikosteroid ke dalamnya. Karena ini obatnya anti radang, jadi kebanyakan kasus-kasus sakit atau sakit tenggorokan, sakit pinggang, sakit pegelinu, dikasih kortikosteroid itu rasanya enak sekali. Makanya harus hati-hati kalau kamu minum jamu rasanya langsung enak. Jangan-jangan isinya ada steroid. Hati-hati ya, itu bisa menaikkan gula darah. Obat yang lainnya yang bisa menaikkan gula darah adalah obat antidepresi, obat hipertensi, diuretik yang bisa menyebabkan dehidrasi. So, hati-hati. Nah, yang terakhir ini yang saya mau share, ini biasanya banyak sekali digunakan oleh para diabetisi. Banyak digunakan oleh para pejuang diabetes karena mereka merasa, oh saya suka manis, tapi saya nggak boleh makan gula, karena itu saya minum gula buatan. Ternyata menurut beberapa studi, gula buatan ini atau artificial sweeteners ini juga menaikkan gula darah. Dan lebih daripada itu, mereka mengganggu yang namanya mikrobiota di usus kita nih, yang ternyata penting sekali untuk kondisi diabetes. Oke, so oleh karena itu hati-hati dengan beberapa hal yang saya sebutkan tadi. Saya doakan para pejuang diabetes di sini bisa membolak-balikan kondisi diabetesnya sehingga bisa menjadi sembuh.